Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Nurul Kolbi. Kembali lagi bersama saya di Sekilas Info. Masalah pengelolaan sampah kembali menjadi sorotan di Kota Bandung. Pemerintah setempat menghadapi tantangan serius karena pemangkasan anggaran yang signifikan, yang berdampak pada sistem pengelolaan sampah yang lebih terbatas. Sementara itu, masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam program daur ulang dan pengelolaan sampah rumah tangga demi membantu mengatasi permasalahan ini. Untuk lebih jelasnya tentang permasalahan sampah di Kota Bandung, kami sudah terhubung dengan narasumber dan rekan kami, yaitu Saudara Pangeran dengan Saudari Nurul Iman. Terima kasih kepada Saudara Hilmi. Kami sudah terhubung dan sudah bersama para narasumber di sini. Baik. Bagaimana kondisi manajemen sampah di Kota Bandung saat ini dan adakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaannya? Oke, mungkin saya jawab dulu pertama ya. Perkenalkan, kami dari komunitas Masagi Cibogo. Ini sebagian yang ada di sini dan kami punya program dari pengelolaan dan pengelolaan sampah. Terkait dengan pertanyaan barusan, bagaimana efisiensi dan upaya dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung. Bangga Tenung yang menjawab. Ini Bu. Baik, kalau sistem pengelolaan dan upaya efisiensi mengenai pengolahan sampah di Kota Bandung, kami komunitas Masagi sudah jauh-jauh hari dari 2018 itu mengelola sampah anorganik dan diawali dengan dibentuknya bank sampah. Bank sampah kita bentuk pada akhir tahun, tepatnya bulan Desember 2018. Dan di situ kami 2019 dan di situ kami menerima nasabah yang menabung. Apa yang ditabungkannya yaitu berupa sampah anorganik, yaitu berupa kardus-kardus atau botol air botol-botol bekas air minum gitu, air mineral dan sebagainya yang bisa diolah dan kami jual gitu, yang akan menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat. Dan itu mungkin kami lakukan menjadi bagian dari upaya untuk membantu pemerintah dalam mengefisiensikan program pengelolaan dan pengolahan sampah, walaupun tanda kutip ya kita mau mandiri tetap. Ya betul. Gitu. Jadi kita berada di bawah naungan komunitas Masagi yang independen ya, yang berasal dari kesadaran masyarakat akan kepedulian lingkungan gitu. Sebagaimana bisa menggerakkan warga masyarakat atau lingkungan sekitar untuk peduli akan lingkungannya, khususnya dalam mengelola atau mengolah sampah baik anorganik maupun organik. Itu aja mungkin, dan sampai saat ini mungkin Bu Yaya bisa menambahkan dari sistem pengelolaan sampah anorganik yang ditampung atau dengan sistem bank sampah, dan ada konversinya nih. Yang tadinya bank sampah menjadi apa Bu? Perelek Sodako. Ya, program Perelek kita mengkonversi ke program Perelek ya Bu ya. Ya, gimana Bu? Jelaskan Bu. Ya ini ya kan seperti yang Ibu RT bilang, dengan dulu adanya bank sampah. Mungkin ibu-ibu di sini juga gimana ya, bukan itu kurang ini ya, kurang sambutannya kurang, kalau dikatakan bank sampah antusiasnya kurang. Nah, dan di akhir-akhir ini kami dari RT 2 pun mengadopsi dari Masagi gitu, membentuk ini Bu RT kegiatan misih ya, Kamis Bersih. Nah, dan ibu-ibu pun kami di RT 2 menjemput bola, jadi kepada ibu-ibu di rumah yang bisa mengumpulkan botol-botol bekasnya lalu disumbangkan kepada kami, berbentuk sifatnya sosialnya, nanti dananya kita
gunakan gitu. Alhamdulillah semenjak diganti dengan Jumsi, Ferelek, antusias masyarakat lebih besar ya. Semangat sekali kami pun yang mengelolanya begitu, karena mungkin dengan kegiatan kebersamaannya. Kalau kegiatan ibu-ibu ya tuh setiap Kamis ya seperti itu. Alhamdulillah sampah-sampah pun yang terkumpul cukup ya teh ya, cukup banyak gitu. Iya, itu juga belum, padahal itu tuh belum semua gitu. Semua warga aktif ikut, itu hanya beberapa saja gitu. Tapi alhamdulillah sudah terlihat kemajuannya, gitu aja. Ya, Cukup. meneruskan lagi tentang efisiensi, bagaimana Kota Bandung ini, pemerintah Kota Bandung menerapkan berbagai upaya untuk menangani sampah yang ada di Kota Bandung. Kami komunitas Masagi melihatnya ataupun meresponnya cukup bagus dengan beberapa program, tapi penerapan ke lapangannya masih banyak PR, masih kurang terlalu signifikan, karena perlu gerakan-gerakan edukasi terhadap masyarakat yang ada di wilayah Kota Bandung. Itu sih kalau dari kami tentang efisiensi. Pertanyaan yang kedua, Pak, ada apa saja sih permasalahan utama terkait sampah di wilayah Bandung dan bagaimana pemerintah setempat berencana mengatasi tantangan tersebut? Baik, mungkin itu saya dulu ya, nanti diperkuat. Permasalahan yang terjadi di Kota Bandung, semua sepakat atas perilaku yang kurang baik terhadap sampah itu sendiri. Kenapa perilaku? Karena Kota Bandung pemerintahnya sudah menerapkan pilah sampah dari rumah, tapi kenyataannya hanya sekian persen yang melakukan pemilahan. Nah, itu yang akan menyulitkan dan akan menjadi permasalahan di Kota Bandung secara umum, bagaimana tidak terpilahnya sampah organik dan anorganik yang sehingga menjadi timbulnya bencana. Nah, kami komunitas Masagi melakukan gerakan-gerakan di tingkat mikro RT RW, melakukan gerakan-gerakan edukasi pemilahan dan mengajak untuk memilah masyarakat dengan program tadi yang Ibu bilang. Ada Perelek, ada Jumsi, ada Misi. Kita menggunakan pola pendekatan kebudayaan. Bagaimana gotong royong kita bangun untuk meminimalisir atau mengatasi persoalan-persoalan sampah di Kota Bandung, yang juga membantu pemerintah dalam pengelolaan dan pengolahan sampah yang terjadi di Kota Bandung. Nah, berkaitan dengan apa tadi pertanyaan selanjutnya yang Bagaimana pemerintah setempat berencana mengatasi tantangan tersebut? ya, pemerintah banyak cara dengan berbagai program. Kang Pisman, Kota Bandung ada Kang Pisman, kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Yang terakhir Kota Bandung ada 2 program setelah Bandung terkena dampak darurat sampah. Ada 2 program, yaitu magotisasi dan Kang Empos, ember berupa ember, sarana dan prasarana. Tapi tetap itu juga menjadi masalah. Karena apa? Karena ketika sarana dan prasarana diturunkan dan dikasih ke masyarakat, edukasi tidak dilaksanakan, mah tetap aja tidak akan berjalan gitu. Nah, persoalan yang mendasar, yang paling mendasar yaitu ya edukasi menurut saya. Edukasi, bagaimana mengedukasi masyarakat dari mulai memilah dari rumah dan mengolah, baik mengolah pribadi maupun mengolah secara kelompok. Itu sih kalau dari Mas Agi sih persoalannya di situ. Mungkin ada yang mau nambahkan, Teno? Baik. Tentang apa tadi? Tentang permasalahan utama terkait sampah wilayah di Kota Bandung. Artinya gini, pemerintah harus selain meluncurkan program yang dicanangkan oleh pemerintah juga sebenarnya harus melihat ke bawah. Apa yang ada di masyarakat itu seperti apa. Seperti kami yang sudah melakukan pergerakan memilah sampah gitu ya, dari mulai sampah anorganik maupun organiknya. Dan sebenarnya itu sangat membantu pemerintah dalam hal penanganan sampah di Kota Bandung gitu. Walaupun skala kami cukup kecil, hanya skala tingkat RT dan hanya berjalan baru 2 RT saja. Tapi kan di sini pemerintah sepertinya kurang concern ya, artinya apa yang kita lakukan gitu ya, tetapi ya masih dipandang sebelah mata.
tapi pemerintah meluncurkan program B. Jadi ya belum ada kesinambungan antara pemerintah dengan, dan itu persoalan. Nah, dan itulah persoalannya. Itulah yang menjadi tantangan bagi kami gitu. Bagaimana pengolahan sampah di Kota Bandung bisa selesai, jauh-jauh dari selesai ya, akan berkurang pun masih jauh gitu kalau belum ada sinergisitasnya, belum nyambung antara pemerintah dengan masyarakat maupun kelompok masyarakat yang ada. Itu mungkin Teh ada tambahan? Iya ya. Oh, kalau dari Ibu Maya, kalau dari pikiran seorang ibu rumah tangga gitu yang belajar ini juga Ibu belajar dari Mang ya, belajar memilah sampah. Nah, untuk pemerintah khususnya semoga walaupun mereka tuh mengeluarkan programnya, juga bisa melihat program-program yang kecil-kecil ya dari masyarakat gitu. Siapa tahu walau dengan program ini ada juga yang lebih cocok, karena Ibu juga merasakan ya. Mana program teh walaupun diluncurkan dari pemerintah dengan disediakannya sarana tetapi kan kalau ya belum tentu juga cocok gitu. Bagaimana partisipasi masyarakat Bandung dalam program daur ulang dan pengelolaan sampah rumah tangga, serta adakah kampanye atau inisiatif yang mendorong kesadaran lingkungan di kota tersebut? Kalau saya sih memandang atau meresponnya sudah ada partisipasi baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hanya tadi programnya tuh dipaksakan gitu loh. Pemerintah punya program tapi masyarakatnya tidak diedukasi, ya bingung. Dikasih sarana tapi tidak tahu cara mengoperasikannya. Itu kan menjadi sebuah kebingungan dan persoalan baru akhirnya. Nah, kalau dari partisipasi masyarakat sebenarnya udah banyak sih, peran dan partisipasi masyarakat udah banyak, yang mandiri, baik yang mandiri maupun yang mengikuti program pemerintah. Hanya persoalan yang terjadi di lapangan tadi, pertama monitoring, kedua edukasinya yang memang harus terus gencar dilakukan. Ketiganya memang penanganan sampah ini perlu punishment yang betul-betul bisa membuat masyarakat itu tersadarkan gitu. Selain punishment juga tolong dong pikirkan juga reward gitu kan. Reward minimal ya ketika ada satu kelompok masyarakat membangun kesadaran masyarakat, kesadaran tentang pengelolaan sampahnya, tolong dong di reward atau difasilitasi kebutuhan-kebutuhan logistik yang dibutuhkan, tapi sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, jangan minta A keluar B gitu. Dan itu yang terjadi. Jadi situ sih sebenarnya peran-peran masyarakat dan pemerintah sudah ada, akhirnya tinggal kita mengkolaborasikan aja, mensinergikan aja sih sebenarnya. Persoalan di masyarakat, di lingkungan pemerintah juga harus punya program sesuai dengan kondisi di lingkungan masyarakatnya. Kalau menurut saya sih itu peran-perannya udah bagus semua. Tambahan mungkin dari segi daur ulang sampah itu sendiri, di masyarakat sendiri sudah ada sebetulnya untuk edukasi dan daur ulang program sampah. Ada, cuman sejauh mana pemerintah bisa menyalurkan atau bertindak sebagai marketing terhadap masyarakat yang sudah bisa mendaur ulang. Contohnya kami di sini komunitas Masagi ada pembuatan pot limbah, ada beberapa produk yang dihasilkan oleh sampah, dari sampah. Baik itu dari segi lukisan, terus pot yang dari limbah kain gitu dan sebagainya. Tapi semuanya itu terasa udah aja dibikin, udah nggak ada kelanjutannya. Tidak ada wadah yang bisa menyalurkan produk hasil daur ulang. Hanya sebagai ya udah bahan ini bisa dijadikan B, bahan ini bisa dijadikan C, udah sebatas itu aja, dan tidak bisa mengangkat ekonomi yang bisa mendaur ulang tersebut. Artinya di sini pemerintah belum bisa memfasilitasi warga masyarakat yang punya kreativitas tinggi dalam hal daur ulang dari sampah gitu. Teh ada tambahan? Oh, kalau dari Ibu ya alhamdulillah ya sekarang ada juga swasta yang mau menerima limbah jelantah. Gitu. Jadi dari Masagi juga kita udah kerjasama ya Pak dengan Novolem.
itu kita sudah bisa ada channel ke mereka. Apa Kita itu jual ke teteh? mereka. Apa itu teteh? Itu minyak jelantahnya. Ya, Penampungannya. Ya gitu. Alhamdulillah. Jadi selain dari sampah organik dan anorganik, ada sekarang limbah jelantah juga. Gitu. Mungkin bagi masyarakat awam ya kurang tahu kayak ibu juga ya bahayanya membuang minyak ke kali itu gitu. Mungkin sosialisasi seperti itu juga masih harus ya ditambahkan Cepadian ya. Itu aja dari ibu. Untuk yang terakhir, gimana sih menurut Bapak sendiri tentang Bandung dan apa aja harapan kedepannya supaya Bandung ini pengelolaan sampahnya lebih efisien lah? Kalau saya sih berharap semakin banyak orang tersadarkan warga kota Bandung yang tertib sampah, tertib aja dulu. Kenapa bahasa saya tertib? Tertib memilah dulu dari rumah. Karena kunci dari keberhasilan pengelolaan dan pengolahan sampah itu ada di pemilahan. Yuk bisa yuk kita ngolah sampah dari rumah agar sampah tidak menjadi musibah dan tidak menjadi konflik sosial yang berkepanjangan. Mangga, Teh Nung. Harapannya ya satu mungkin adanya sinergisitas atau berkesinambungan atau nyambunglah korelasinya antara program yang diluncurkan masyarakat dengan kepada masyarakat dengan pergerakan masyarakat gitu, dengan masyarakat itu sendiri gitu. Artinya ada kesinambungan, ada ya intinya mah nyambung aja antara program yang dikeluarkan pemerintah sama yang ada di masyarakat. Jadi programnya tidak mubazir ya. Tidak mubazir dan tidak sia-sia gitu. Mangga Teh ya terakhir. Kalau bagi harapan seorang ibu rumah tangga ya yang ibu baru belajar ini juga memilah sampah, ya mudah-mudahan menjadi percontohan juga buat keluarga yang lain, ibu rumah tangga yang lain. Terus kan kalau ibu tuh kalau membuang sampah udah disatukan udah merasa berdosa. Yang kepikiran ibu teh ingat ke mang-mang yang di TPS, di TPA gitu ya, tempat pembuangan air. Mending kalau kita ada tempatnya TPA untuk membuang, coba dibayangkan kalau tidak ada tempat pembuangan ya seperti itu. Makanya yuk mau belajar dari dapur kita masing-masing. Soalnya ibu juga penuh perjuangan dari belajar dikenalkan memilah sampah sampai berhari-hari juga emang tidak gampang gitu. Tapi dengan belajar insya Allah bisa. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Baik, sudah cukup. Itulah beberapa penjelasan dari narasumber kami di sini. Kami kembalikan lagi kepada Hilmi di studio. Demikian berita terkini mengenai permasalahan sampah di Kota Bandung. Mari kita bersama-sama berkontribusi dalam menjaga kebersihan kota dan mencari solusi terbaik untuk masa depan yang lebih baik. Saya Hilmi Nurkolbi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.